melangkah langsung ke laki-laki bukan tindakan tercela, bukan tindakan yang menjatuhkan harkat martabat seorang wanita, bukan tindakan menghina reputasi wanita. Justru ini adalah kecerdasan seorang wanita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ini pintu gerbang itu bisa terbuka dengan cara kita maju. Karena bisa jadi, hadirin sekalian, laki-laki itu tertarik dengan kita tapi dia nggak kepikiran nikah sekarang, atau bahkan sebaliknya, dia sudah hopeless atau dia pesimis, kayaknya nggak mungkin ya saya dapetin si wanita tersebut, padahal si wanita menunggu langkah-langkah konkret dari dia. Atau laki-laki itu ingin study, ingin belajar dulu, ingin kerja, dan belum kepikiran untuk menikah pada waktu dekat. Tapi kalau ada penawaran menarik, kenapa enggak, kan begitu ya? Sama seperti antum pergi ke mall gitu, antum niatnya nggak beli apa-apa, tiba-tiba ada tas diskon 80%. Yang awalnya nggak jadi beli, kan jadi ingin beli, ya apa tidak? Awalnya kita nggak niat nikah tahun ini, tapi ada wanita cantik, hafalnya 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Masya Allah, keturunan ningrat, orang kaya, anak tunggal, ayahnya umur 90 tahun, sudah pasang ring, kayaknya warisannya akan jatuh ke dia. Dan yang terpenting mau sama kita, kan begitu. Kalau nggak mau kan percuma. Mau sama kita, dan dia mau tahun ini juga menikah. Orang kan akan berpikir ulang. Yang awalnya nggak mau nikah, yang ingin awalnya mau study, jadi oh kalau begitu saya nikah aja dulu. Kan begitu logika sederhananya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di depan mata. Apalagi laki-laki yang soleh ini jarang dan langka sekali. Jadi kalau kita melihat ada laki-laki soleh, tidak ada salahnya kita maju duluan. Tapi dengan elegan, dengan terhormat, dengan berkelas, jangan dengan cara kampungan. Lihat bagaimana Khadijah mengatur komunikasi dengan Nabi SAW. Dan tapi kalau ditolak gimana Ustaz? Kalau dia ketawain saya gimana? Justru inilah salah satu cara menguji seperti apa kesolehan dia. Kalau dia laki-laki yang soleh, dia berakhlak mulia, dan dia ngerti agama, dia tidak akan melecehkan kita. Kalaupun dia tolak, dia akan tolak secara terhormat atau elegan. Kalau dia ketawain kita, ini adalah sinyal dan tanda dari Allah, dia bukan orang yang terbaik. Karena dia nggak ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, hanya secara teori saja. Buktinya dia tidak menghargai seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita terbaik adalah Khadijah, kata Nabi. Dan ini sunnahnya. Oleh karena itu, ini kesempatan. Jadi, kalau menurut saya itu nggak ada resiko. Kalaupun direspon dengan cara tidak baik, ini bukti bahwa dia tidak baik untuk kita, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia laki-laki yang baik, diterima atau tidak, kita akan pulang dengan kepala tegak, karena dia tidak akan menghinakan kita, dia akan menghormati kita, dia akan mengakui kehebatan, keberanian kita, dan seterusnya. Dan saya rasa pembicaraan tentang masalah ini itu tidak setabu 10 tahun yang lalu, kan begitu ya? Karena wanita-wanita sekarang luar biasa keberaniannya, agresivitasnya, dan seterusnya. Betul, banyak cewek nembak cowok sekarang. Jadi kalau yang maksiat saja banyak wanita yang nekat, kenapa yang sunnah ini nggak berani? Ya tidak, banyak pacaran cewek nembak cowok, cewek yang kasih coklat, cewek yang kasih bunga, cewek yang telepon-teleponin, kasih pendekatan yang sangat agresif. Itu maksiat, itu zina. Artinya zina tangan, zina pikiran, dan seterusnya. Kalau mereka bisa untuk hal-hal yang zina tersebut, kenapa orang yang ingin mengikuti sunnah wanita terbaik Khadijah sebagaimana penuturan Nabi SAW itu kita ragukan atau kita rendahkan? Maka cara yang terbaik adalah maju, jemput bola, dan jangan lupa bertakwa kepada Allah. Para akhwat, bertakwa kepada Allah, wahai para muslimat, rekan-rekan sekalian, bertakwa kepada Allah. Saya banyak sekali mengetahui betapa banyak wanita-wanita yang tidak pernah ketemu laki-laki. Mereka ada di pondok tahfidz, menghafal Al-Quranul Karim, tiba-tiba ada laki-laki datang melamar dia tanpa dia ketahui sama sekali. Bayangkan, dia nggak ngapa-ngapain. Yang dia lakukan hanya bermunajat kepada Allah. Yang ia lakukan memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang ia lakukan menghafal firman-firman Allah. Yang dia lakukan adalah memperbaiki akhlaknya, tutur katanya. Akhirnya seisi pondok tahu bahwa dia adalah wanita yang spesial. Sampai ustadznya tahu ketika ada seorang laki-laki baik ingin mencari jodoh, maka ustadzahnya merekomendasi diri dia. Banyak cara Allah menjodohkan kita. Dan yang terpenting, bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kejar sana kejar sini. Tapi kalau kita sudah menemukan laki-laki yang bagi kita cocok, bagi kita layak untuk diperjuangkan, dianya baik, dia soleh, kita tahu sepak terjangnya, ibadahnya kita tahu. Dan sekali lagi, cari pasangan cocok itu susah sekali.